Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu lagi dengan saya Pendeta Jimri Fiskia Pandeirot dalam video channel YouTube saya. Biarlah pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita, melayani Tuhan sebaik-baiknya. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, kita akan tetap kuat. Sekalipun pada faktanya kita sedang mengalami ujian-ujian, goncangan-goncangan yang luar biasa. Tetapi dengan pemberitaan firman Tuhan, engkau mendengar firman Tuhan, engkau akan tetap kuat di dalam Dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kali ini saya akan membagikan firman Tuhan 4 macam pelayanan berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, agar supaya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah akan terus melayani Tuhan dengan sesuai firman Tuhan. Kita tidak akan melenceng, kita tidak akan keluar dari firman Tuhan, karena kita hamba Kristus, bukan hamba manusia, bukan hamba organisasi, bukan hamba dunia ini, tetapi kita hamba Tuhan. Yang kita harus sampaikan adalah berita firman Allah, berita sukacita, berita surga yang kita sampaikan. Nah, kali ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapapun yang menonton video ini, saudara, saya berdoa Tuhan Yesus terus memberkati Anda. Kalau Anda dalam keadaan sakit, aku berdoa Tuhan sembuhkan. Kalau engkau dalam masalah pergumulan, Tuhan selesaikan masalah. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar, dan bersama dengan Tuhan kita akan keluar menjadi orang yang menang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 4 macam pelayanan berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, pelayanan orang melayani Tuhan. Ada hamba Tuhan, ada pendeta, atau siapapun dia, seorang Kristen yang melayani Tuhan. Saudara, di sini di dalam Alkitab di Filipi 1 ayat 15b, ada orang yang memberitakan Injil melayani Tuhan dengan maksud baik, saudara. Dengan maksud baik. Baru di ayat yang selanjutnya, Filipi 1 ayat 16a, ada orang melayani Tuhan atau memberitakan Injil dengan penuh kasih. Dengan kasih. Tetapi saya simpulkan, yang pertama adalah orang yang melayani Tuhan dengan maksud baik. Nah, saudara, kita melayani Tuhan dengan maksud baik, dengan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyampaikan kebenaran. Matius 5:37 berkata, katakan ya apabila ya, katakan tidak apabila tidak. Kita harus berdasarkan firman. Kita memberitakan Injil, kita harus melayani berdasarkan firman Allah. Karena begitu banyak orang juga melayani hanya menyenangkan manusia, tetapi kita harus melayani Tuhan. Sekalipun saudara, apa yang kita beritakan itu agak keras untuk disampaikan, tetapi kita harus menyampaikan, terus menyampaikan. Tidak boleh kita tidak sampaikan. Karena kalau kita tidak sampaikan, orang yang sementara dalam dosa dan kita biarkan, saudara, apalagi menguntungkan kita sebagai pendeta atau kita sebagai gembala, itu menguntungkan kita. Padahal kita sudah tahu dia hidup dalam dosa, tapi kita biarkan, kita tidak mau menegur. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yeskal, dia berkata bahwa kalau kita tahu dia berdosa dan kita tidak menegurnya, dosa mereka tertanggung kepada kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus melayani Tuhan berdasarkan firman Allah, berdasarkan kebenaran. Kalau kita tahu dia salah, kita harus beritakan firman, kita harus tegur. Kita harus nasihati, tetapi nasihati dengan firman Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita takut dia tersinggung. Jangan kita takut kita sebagai gembala dia akan lari dari pengembalaan kita. Tidak boleh. Karena jiwa itu bukan milik gereja. Jiwa itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan Yesus. Yeskel 18 ayat 4. Jiwa anak, jiwa bapa, jiwa ibu adalah milik Tuhan. Bukan milikmu, tetapi milik Yesus. Bukan milik organisasi, tapi milik Yesus. Jadi saudara, berusaha menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar supaya orang mendengar masuk surga. Saudara, masuk surga, bukan masuk di dalam organisasi gereja. Sebab gereja, organisasi tidak menyelamatkan kita. Merek gereja, organisasi apapun tidak dapat menyelamatkan saya dan saudara. Pendeta siapapun dalam dunia ini, pendeta terkenal sekalipun, hebat, dahsyat, tidak dapat menjamin keselamatan. Oleh sebab itu mari kita melayani Tuhan sesuai dengan firman Allah. Yang pertama, orang melayani Tuhan dengan maksud baik. Demi kebaikan dia akan menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, ada orang yang melayani atau memberitakan firman Allah dengan dengki dan perselisihan. Ternyata saudara, ada juga ya yang melayani Tuhan memberitakan Injil dengan dengki, iri hati,
perselisihan. Di mana itu? Filipi 1 ayat 15a. Itu tertulis, saudara. Ada orang memberitakan Injil, melayani Tuhan karena iri, ada dengki, ada perselisihan. Saudara, bisa ya orang bisa melayani demikian? Ada, saudara. Karena ada orang yang bisa dan mampu melakukan itu. Padahal firman Tuhan berkata, Matius 5, 23, 24, 25. Kalau engkau datang mempersembahkan mezbah kepada Tuhan, korban kepada Tuhan, dan engkau teringat ada sesuatu yang engkau belum selesaikan, saudara, engkau, firman Tuhan berkata, tinggalkan persembahanmu dan engkau pergi berdamai. Dan ketika engkau berdamai, datanglah, engkau bisa melayani Tuhan. Tapi di sini ada orang melayani Tuhan dengan maksud iri, dengan dengki dan perselisihan. Ini saya mau katakan harus ada pertobatan, saudara. Apalagi kita yang salah, kita harus mengakui. Kita harus akui. Ada orang yang sudah salah tidak mau mengakui, saudara. Dan bahkan juga ada suatu waktu saya keluar dari lorong, saudara. Setelah keluar, di depan, mau keluar ke jalan besar, saudara, ada mobil yang di depan jalan. Dan saya tidak bisa keluar. Dan saya menunggu, tapi dia lama berjalan, saudara. Dan akhirnya setelah dia mau berjalan, dia melihat ke kita dan dia marah dengan kita. Padahal dia yang berbuat kesalahan. Nah, anehnya, saudara, banyak orang yang sudah tahu salah, dia yang marah dengan kita. Itu kadangkala kita temukan dalam dunia ini. Orang yang berbuat salah, dia yang marah dengan kita, saudara. Dan ini aneh, ini selalu terjadi. Oleh sebab itu, ada ternyata yang melayani Tuhan menurut firman Allah karena dengki dan perselisihan. Hati-hati, kau harus berhati-hati. Kembali kepada diri saya dan kembali kepada diri saudara. Kita harus melihat diri kita. Apakah kita melayani Tuhan dengan baik yang pertama, atau kita melayani Tuhan dengan iri, dengki, dan perselisihan. Yang ketiga, ada yang melayani Tuhan atau memberitakan Injil, Roma 16 ayat 18, cuman karena perut mereka. Ini keuntungan untuk perut. Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan terdiri dari makan dan minum, tetapi damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada juga damai sejahtera dikerjakan oleh manusia, tetapi damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh manusia tidak bertahan, just temporer, tidak permanen, saudara. Tetapi yang dikerjakan oleh Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita itu permanen, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingatkan untuk saya dan saudara, firman Tuhan ini untuk kita semua. Nah, ada orang yang melayani Tuhan ternyata, saudara, cuma karena perut mereka. Saudara, hati-hati. Kita harus melihat diri kita. Apakah kita melayani Tuhan cuma karena perut kita? Cuma karena perut kita, saudara. Soal makan, soal minum kita, supaya terpenuhi. Cuma karena motivasi, saudara. Motivasi uang, motivasi dunia ini, saudara. Nah, saudara, hati-hati. Saya juga harus berhati-hati. Kepada semua jemaat Tuhan, umat Tuhan juga, hamba Tuhan, harus hati-hati. Apakah kita melayani Tuhan sesuai firman Tuhan, atau kita melayani Tuhan cuma karena perut kita? Yang keempat, firman Tuhan, kepentingan, ada orang melayani dan memberitakan Injil hanya kepentingan sendiri. Filipi 1 ayat 17a. Sekali lagi, Filipi 1 ayat 17a. Ada orang melayani Tuhan cuma karena kepentingan diri sendiri. Contohnya, cuma karena ketenaran, supaya orang kenal, orang mengenal dia secara luar biasa. Ada juga cuma karena kepandaiannya, juga karena kesombongannya. Ada juga karena hanya menyenangkan manusia, saudara. Nah, ini hal yang harus kita hati-hati sebagai hamba Tuhan. Mari kita melayani Tuhan sebaik-baiknya, menghormati Tuhan, bukan menghormati manusia. Jangan kita hanya menyenangkan manusia dan kita bisa terbawa kepada kebinasaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus melihat dan fondasinya adalah firman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 4 hal orang bisa memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Di mana kita berada? Agar supaya kita mawas diri, hati-hati, be careful. Agar supaya keselamatan, surga yang kekal menjadi milik saya dan saudara. Firman Tuhan ini untuk saya dan untuk saudara juga, dimanapun Anda berada, siapapun yang menonton video ini. Biarlah firman ini jadi berkat bagi kita semua dan bisa di-sharekan dan juga bisa share dan dibagikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, jika engkau diberkati oleh firman Tuhan ini, jangan lupa di-subscribe video YouTube saya, Pendeta Jimri Fiskia Pandairot, menjadi berkat bagi kita semua. Saya berdoa orang-orang yang menonton video ini
Dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Orang yang menonton video ini, yang share video ini, yang subscribe diberkati. Dan kalau mereka dalam keadaan sakit, sembuhkanlah. Yang terikat, lepaskanlah. Masalah pergumulan Tuhan selesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan Yesus masih ada. Tuhan Yesus memberkati. Saya namakan program ini, Mujizat Tuhan Yesus masih ada. Haleluya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.